Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 122, Pembalasan Gila. Sunyi, seluruh jurang penuh keheningan yang mematikan. Lin Yun melangkah maju dan perlahan berjalan menuju jurang. Menatap jurang yang dalam, tatapannya dingin. Jurang maut ya. Jatuh ke jurang maut adalah jebakan maut, bahkan untukku, apalagi untukmu. Kau ingin bertahan hidup. Dan kembali. Betapa bodoh dan naifnya. Lin Yun mendengus, dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jian Wushuang. Lin Yun, sebuah suara dingin tiba-tiba berbicara. Lin Yu dipenuhi keraguan. Ia berbalik dan melihat aura mengerikan terpancar dari gadis berjubah hitam, Surou. Matanya yang cantik dan mempesona membeku pada saat itu. Beritahukan pada tuanmu, kata Surou dingin, dengan suara sedikit gemetar, mulai hari ini, menara bulu darah tidak akan tenang. Ekspresi Lin Yun menjadi gelap. Siapapun yang mengatakan hal itu pasti akan langsung dibunuh oleh Lin Yun, tapi ini adalah Surou. Bloodfeather Tower merupakan kelompok yang kuat, tetapi itu hanya terjadi di dinasti Tianzong. Ada dunia yang luas di luar dinasti Tianzong, di mana terdapat banyak kekuatan yang lebih kuat daripada Bloodfeather Tower. Setelah melihat aura istimewa yang terpancar darinya, dia memiliki sedikit dugaan tentang siapa dia. Karena itu, dia tidak berani membunuhnya. Meski begitu, dia tidak terlalu peduli dengan apa yang baru saja dikatakannya. Surou memang memiliki latar belakang yang sangat kuat. Namun, latar belakang menara bulu darah tidak sesederhana itu, bukan? Saya akan menunggu dan melihat, kata Lin Yun. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Setelah Lin Yun pergi, area di sekitar abis menjadi gempar. Keesokan harinya, berita tentang dua pertempuran puncak di Quiet Moon Lake dengan cepat menyebar ke seluruh dinasti Tianzong bagaikan badai. Orang-orang di dinasti Tianzong terkejut. Arena gladiator, kamar dagang teratas di dinasti Tianzong, telah menyusun kronik milenium sejak lama. Kronik ini mencatat setiap peristiwa penting yang terjadi di dinasti Tianzong selama hampir 1000 tahun. Pada hari itulah, satu peristiwa lagi tercatat dalam Millennium Chronicle. Dekat Quiet Moon Lake, dua pertempuran puncak terjadi. Ia tidak hanya mencatat pertempuran Blackwater Lotus secara rinci, tetapi juga pertarungan yang terjadi malam itu. Fokus kedua pertempuran itu adalah satu orang pendekar pedang. Dalam Millennium Chronicle, berikut ini adalah apa yang ditulis tentang Swordsman. Pendekar pedang, seorang pendekar di alam inti emas awal dan seorang jenius luar biasa yang menguasai 3 esensi pedang ke tingkat yang sangat tinggi di saat yang bersamaan. Dalam pertempuran memperebutkan teratai air hitam, ia bertarung dengan Xiao Mang, yang menduduki peringkat ke-22 dalam daftar naga bumi. Akhirnya, Xiao Mang dikalahkan. Malam itu, 10 pembunuh bertopeng emas dan 2 pembunuh bertopeng ungu melancarkan upaya pembunuhan secepat kilat. Pada akhirnya, ke-10 pembunuh Gold Core tewas. Tangan kanan seorang pembunuh bertopeng ungu patah, berada di antara hidup dan mati. Pembunuh bertopeng ungu lainnya, Lin Yun, mengejar untuk membunuh Swordsman. Pada saat itu, Swordsman tidak punya pilihan selain melompat ke abis. Seorang jenius telah jatuh. Sayangnya. Dalam Millennium Chronicle of the Gladiator Arena, Jian Wushuang sangat dipuji sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Namun sayangnya, ia terpaksa melompat ke abis. Menurut pendapat semua orang, jatuh ke abis berarti kematian. Sejumlah besar prajurit dinasti Tianzong merasa menyesal atas hal itu. Pada saat yang sama, apa yang dikatakan Jian Wushuang ketika dia melompat ke abis juga menyebar ke seluruh dinasti Tianzong. Hari saat aku kembali adalah hari saat semua iblismu mati. Banyak orang terkejut mendengar kata-katanya dan merasa kasihan padanya. Beberapa pemuda yang berambisi sangat bersemangat saat mendengar hal itu. Mereka bahkan berharap suatu hari Jian Wushuang akan kembali dengan pedangnya dan membunuh semua orang jahat. Di Istana Naga. Ledakan. Aura mengerikan membubung, sementara di saat bersamaan aliran deras niat membunuh terpancar keluar. Palace Master White, seorang wanita cantik berpakaian putih, berdiri di udara di atas Dragon Palace. Matanya menyala karena amarah. Semua kepala kuil Istana Naga keluar. Suara keras itu bergema, menggemparkan seluruh Istana Naga. Wih ha, plus wih ha, plus wih ha, plus wih ha, plus. Sosok-sosok dengan cepat muncul dari semua sudut Istana Naga. Mereka semua menggunakan Void Walk dan dengan cepat berkumpul di samping Palace Master White. Begitu para Master Kuil Istana Naga tiba dan melihat Master Istana Putih memancarkan niat membunuh yang kuat dari matanya, mereka tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Kakak Putih, apa yang terjadi? Tanya Kepala Istana Hitam yang juga datang menemuinya. Saya baru saja mendengar berita bahwa pendekar pedang meninggal, kata Kepala Istana Putih dengan dingin. Apa? Pendekar pedang? Orang kecil itu. Tiba-tiba, terjadi perbincangan sengit di sekelilingnya.
Para Master Kuil tampak tidak baik-baik saja. Pendekar pedang, seorang jenius yang tak tertandingi. Semua Master Kuil terkejut dengan bakat dan potensi besar Jian Wushuang ketika dia melewati level ke-11 gerbang naga belum lama ini. Master Istana Hitam bahkan dengan berani menegaskan bahwa bakat Jian Wushuang tidak kalah dari Crazy Knife, yang merupakan yang terkuat di daftar naga surgawi selama beberapa dekade. Tidak perlu dijelaskan betapa pentingnya hal ini, Istana Naga sangat menghargai seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan beberapa hari yang lalu, kedua kepala istana dan kepala kuil lainnya dengan hati-hati membahas cara mengolah pendekar pedang di masa depan ketika mereka membahas urusan resmi. Tetapi sekarang, sebelum mereka dapat mengolahnya sesuai rencana, mereka mendengar bahwa pendekar pedang telah meninggal. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Bagaimana bisa? Orang-orang yang membunuh pendekar pedang berasal dari Menara Bulu Darah. Kepala Istana Putih tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Menara Bulu Darah. Apakah itu mereka? Sialan, mereka berani membunuh murid-murid kita. Para kepala kuil tidak dapat menahan amarahnya. Baik Istana Naga Emas maupun Menara Bulu Darah merupakan kekuatan yang kuat di dinasti Tianzong. Inti dari Istana Naga Emas adalah Istana Naga. Biasanya mereka tidak saling mengganggu, dan Menara Bulu Darah tidak pernah dengan sengaja membunuh murid Istana Naga sebelumnya. Tapi kali ini mereka berhasil. Bukan hanya murid biasa dari Istana Naga, mereka membunuh jenius paling berbakat dan luar biasa dari murid-murid tahun ini. Seorang jenius tak tertandingi yang mereka semua memiliki harapan tinggi padanya. Membunuh murid-murid Istana Naga adalah provokasi langsung terhadap Istana Naga. Pendekar pedang, jenius terkuat di Istana Naga tahun ini, dengan peluang menjadi seseorang sekuat Crazy Knife, atau bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Namun, Menara Bulu Darah membunuhnya. Seorang jenius luar biasa telah tiada. Wajah ketua Istana White dingin dan niat membunuh yang terpancar darinya hampir cukup tajam untuk digunakan sebagai senjata. Kepala Istana Putih adalah orang yang memiliki harapan tertinggi untuk Jian Wushuang. Bahkan sebelum dia melewati tingkat ke-11 gerbang naga. Dia bahkan mencari Jian Wushuang secara langsung ketika dia pikir dia sedang menuju jalan yang salah. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Jian Wushuang benar, dia sangat terkejut dan bahagia untuknya. Dan dia juga sangat sedih ketika mendengar Jian Wushuang meninggal. Sepertinya Istana Naga kita sudah terlalu lama tidak menonjolkan diri, kata kepala kuil Yao dari kuil api, yang tatapannya menakutkan. Seorang jenius luar biasa dari Istana Naga terbunuh. Kita akan menjadi bahan tertawaan di dinasti Tianzong jika kita berpura-pura tidak tahu. Tidak ada yang perlu dikatakan, kita harus membalas dendam. Ya, kita harus membalas dendam dan memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Tak lama kemudian, Palace Master White memimpin banyak ahli dari Dragon Palace dan mengambil tindakan. Di seluruh dinasti Tianzong, terjadilah balas dendam berdarah terhadap Blood Feather Tower.